Anak-anak muda sekarang mudah galau, ada di antara mereka yang berpikir untuk menyakiti diri sendiri, di antara mereka yang bahkan terpikir untuk menghabisi jiwanya sendiri begitu. Dan ini banyak terjadi ya. Belakangan ini ada peristiwa di Bali beberapa saat yang lalu, seorang mahasiswa karena terkena bullying mengalami depresi dan kemudian mengakhiri hidupnya. Di kampus di Yogyakarta juga pernah terjadi, ada seorang mahasiswa yang melompat dari lantai sekian gitu di hotel di daerah Kaliurang sana. Bahkan juga ada yang melompat dari lantai 4 di sebuah asrama mahasiswa. Bahkan ada yang menyilet dirinya sendiri atau mencabuti rambutnya sendiri karena kehilangan teman atau temannya berteman dengan temannya yang lain gitu. Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syifa's Corner bersama saya Syifa Amin. Nah, fenomena-fenomena semacam itu, anxiety, kegelisahan, kegalauan yang terjadi di remaja kita, ingin kita ulas pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana sih Islam kira-kira memandang dan mungkin juga mencegah agar pikiran-pikiran untuk self-harm, menyakiti diri sendiri, untuk menghabisi hidupnya sendiri, itu tidak terjadi. Ya, dan itu memang lazim terjadi ya di kalangan anak-anak muda, terutama anak-anak Gen Z. Dan itu istilah yang sekarang muncul meluas adalah istilah soal-soal yang berkenaan dengan mental health atau kesehatan mental. Survei atau penelitian yang dilakukan UNICEF dan dipublikasikan di website mereka mencatat bahwa ada sekitar 2% Indonesian youth yang berusia antara 15 sampai 24 tahun itu mengalami depresi. Ya, itu rate-nya yang paling tinggi di antara semua kelompok umur. Jadi mengalami depresi tadi itu memang luar biasa banyak. Widespread of depression among Indonesian youth gitu. Nah, dari 2% tadi itu, yang tadi, of these youth have considered suicide in the past month. Berpikir untuk tadi itu, bunuh diri. Despite the high prevalence, only 10.4% of depressed adolescents seek treatment. Yang mencoba mencari pengobatan, mencari konsultasi, hanya sekitar 10% dari total tadi itu. 2% kelompok umur 15 sampai 24 tahun ini. Dan persentase yang berpikir untuk mengakhiri hidup tadi sangat besar, 61%. Itu kondisi yang cukup memprihatinkan. Tadi kita mendengar di sekeliling kita, mungkin teman-teman mahasiswa juga mengetahui temannya, koleganya, atau para dosen bisa mengidentifikasi muridnya, entah apapun latar belakangnya, masalahnya, terjadi soal-soal yang berkenaan dengan mental health issues ini tadi. Soal-soal yang berkenaan dengan isu kesehatan mental. Kenapa yang menjadi korban, yang menjadi sasaran penderita kesehatan mental tadi itu, atau mental illness, sakit mental tadi itu adalah Gen Z yang paling rentan? Disebutkan bahwa salah satunya adalah karena mereka itu ya istilahnya digital native. Mereka begitu lahir sudah berkenalan dengan internet. Sejak kecil ada overstimulation, perbandingan yang konstan. Misalnya mereka masuk ke dunia sosial media, entah dari generasi Facebook atau Instagram, sekarang TikTok. Mereka scrolling sini sana, melihat temennya, melihat orang segenerasinya mengalami kesuksesan dengan flexingnya gitu misalnya. Jadi ada overstimulation, perbandingan konstan dengan yang lain. Sementara dirinya merasa worthless, tidak berharga, tidak layak untuk dicintai. Perasaan-perasaan semacam itu muncul kemudian. Terus kemudian perubahan nilai sosial yang begitu cepat. Misalnya diukur yang dihargai itu yang paling terkenal, yang followersnya paling banyak. Itu kan standar-standar sosial baru. Bagaimana seseorang itu dapat
diterima di masyarakat atau di kelompoknya atau di circle-nya gitu, di lingkaran pergaulannya, begitu ukurannya hal-hal yang semacam itu. Oleh sebab itu mereka mengalami loneliness. Ada loneliness epidemic, ada wabah kesepian. Terlihat ramai, terlihat tampil begitu glamor atau wah di sosial media, tapi inside, deep in their heart, dalam batin mereka ada rasa kesepian. Dan tadi itu mudah distraksi digital, terus kemudian krisis ekonomi, masa depan yang nggak pasti, karena mereka kan nggak, misalnya teman-teman atau adik-adik yang berada di SMA, di perkuliahan, they are facing uncertainties, ketidakpastian masa depan mereka. Ekspektasi yang tinggi dari keluarga, keluarga sangat berharap bahwa mereka menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang soleh, pribadi yang hebat gitu nanti di masyarakat. Jadi ada ekspektasi yang mereka terima bukan sebagai challenge, bukan sebagai tantangan, tapi sebagai burden, sebagai beban gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu di antara penyebab yang mengakibatkan pada tadi itu mental issues, pada isu-isu mentalitas mereka. Nah, apa dampaknya? Tentu saja mereka merasa kesepian yang mendalam. Ada kecemasan, gangguan kecemasan, anxiety disorders, self-sabotage, perilaku yang merusak diri yang tadi kita bahas di muka. Ada self-harm, menyakiti diri sendiri, mensabotase dirinya sendiri, gitu. Merasa dirinya atau berpersepsi bahwa dirinya tidak berharga, gitu. Itu adalah akibat-akibat yang disebabkan tadi itu. Yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti terpapar dengan sosial media, dengan internet sejak kecil, terus kemudian ada ekspektasi yang tinggi dan segala macamnya tadi itu. Terus kemudian hubungan yang toksik, ketergantungan emosional, misalnya tadi yang di muka disebutkan, pertemanan dengan seseorang yang ketika seseorang ini meninggalkannya, dia kemudian menjadi, karena terlalu posesif, menjadi stres, menjadi self-harm. Ini menjadi model pertemanan yang posesif itu ya, pertemanan yang toksik, seakan-akan tanpa temannya, dunia berakhir, kira-kira begitu. Nah, itu harus, ya dihindari lah gitu. Ketergantungan emosional pada seseorang, menggantungkan ekspektasi terlalu tinggi pada seseorang, itu harus dihindari. Dan itu akibatnya kalau tadi mengalami mental issues, atau kehilangan, kekurangan self-worth dan self-love. Berikutnya adalah kehilangnya motivasi dan tujuan hidup. Don't know what to do. Nggak tahu goalnya semacam apa. Nggak punya motivasi untuk hidup. Karena menghadapi uncertainties tadi, ketidakpastian, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, menavigasinya. Kemudian ya gelap lah gitu masa depan. Academic burnout dan career collapse, merasa dikasih tugas sedikit saja misalnya di perkuliahan, di sekolah, merasa bahwa terlalu banyak tugas ini, terlalu banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Padahal itu juga bisa dipersepsi sebagai challenge untuk membuat dia melenting menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terus kemudian ya krisis spiritual, pikiran-pikiran yang merusak, jadi spiritualitasnya kering, dan bahkan tadi itu ada bisikan-bisikan, ada dorongan-dorongan untuk merusak diri sendiri, menghabisi diri sendiri. That's the worst impact, the worst effect dari kekurangan self-worth dan self-love. Dia merasa dirinya nggak berguna, nggak berharga gitu. Dan kemudian seakan-akan merusak diri, menyakiti diri sendiri, atau menghabisi diri sendiri adalah sesuatu yang dianggapnya konsekuensi yang wajar dari situ. Padahal kan tidak. Nah, kenapa kemudian persepsi bahwa diri ini berharga itu penting? Mencintai diri sendiri itu penting gitu. Yaitu tadi, agar kita dapat menghadapi tekanan akademik, citra diri, kompetisi di wilayah digital gitu. Kita harus menyadari bahwa manusia pada dasarnya berharga. Dan bagaimana kira-kira Islam dapat membantu kita memulihkan kembali persepsi bahwa manusia itu, kita itu adalah makhluk yang berharga. Nah, karena dengan itu, kalau nanti kita memiliki self-worth, self-love yang berbasis pada ajaran agama kita sendiri, ajaran Islam, kita punya fondasi spiritual yang kuat,
untuk meletakkan pilar-pilar self-worth dan self-love, cinta diri, dan menghargai diri sendiri yang cukup kuat pondasinya. Nah, apakah Islam memiliki remedi atau obatnya? Kita lihat. Ya, pondasinya bahwa dalam konteks Islam, dalam ajaran Islam, manusia itu adalah makhluk yang mulia. Istilahnya karamiyatul insan. Manusia itu adalah makhluk yang mulia. Kenapa demikian? Karena yang kedua, hakikat manusia itu ada aspek materialnya, tanah liat misalnya, tapi diseimbangkan dan dibentuk oleh Tuhan dalam konteks yang sempurna gitu, dan dipadukan dengan ruh ciptaan Allah atau ruh ilahiyah yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia itu. Jadi kalau kita mencari validasi bukan dengan teman, bukan dengan sesama, bukan dengan banyaknya viewers atau followers, karena pada dasarnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di hadis kan disebutkan bahwa Tuhan itu Allah tidak melihat pada bentuk kita, penampilan kita, harta kita, berapa followers kita. No, bukan itu. Tapi pada qulubikum, hatimu, wa amalikum, dan tindakanmu. Nah, kita lihat dasar-dasar bagaimana self-worth itu bisa dimunculkan, bisa dibangun di atas pondasi ajaran Islam. Tadi tentang karamiyatul insan, tentang kemuliaan manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 70 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani adam malnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang diartikan, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Tadi walaqad karramna bani adam, kita buat anak cucu Adam, yaitu manusia itu sendiri makhluk yang mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami anugerahkan pula mereka rizki dari hal-hal yang baik, dari yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan di atas mereka, kami unggulkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Artinya kita diposisikan lebih unggul, lebih atas dari makhluk-makhluk yang lain. Itu karamiyatul insan, berharganya makhluk yang bernama manusia itu. Bagaimana kemuliaan tadi itu? Kenapa manusia dianggap sebagai makhluk yang mulia? Nah, kita lihat juga di surah Al-Hijr ayat 26 sampai 31. Di sana disebutkan, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan kami ciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Min hama'anna khalaqna qabl min naris samum, yang qablu min naris samum. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Alikum basyara min salsalin min hama'im masnun. Dan ketika Tuhanmu berkata pada malaikat bahwa saya akan menciptakan manusia min salsalin min hama'im masnun, dari dari tanah liat kering, dari lumpur yang hitam tadi itu. Fa idza sawaituhu wa saya sempurnakan, saya bentuk keseimbangannya tadi itu, ruhi, dan saya tiupkan di dalam tadi itu jasad dari material tanah lempung yang kering tadi itu, mirruhi, dari ruhku. Kalau diterjemahkan biasanya di terjemahan Departemen Agama atau Kementerian Agama itu ada roh ciptaanku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya, bersujud. Jadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian semua malaikat bersujud kepadanya, illa iblis, kecuali iblis. Enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud itu. Nah, kenapa dia enggan? Di ayat berikutnya disebutkan bahwa qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, kata Allah, kenapa engkau tidak termasuk orang-orang yang bersujud itu? Lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Ya, saya enggak bersujud kepada manusia karena engkau menciptakannya dari tadi itu tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Sedangkan dia dari api. Dia merasa lebih mulia dari manusia, lebih tinggi dari manusia. Nah, kita lihat di sini bahwa kadang manusia itu melihat dirinya sebagaimana yang iblis representasikan.
misrepresentasikan lah paling tidak. Di bagian ini di bagian awal surat Al-Hijr tadi disebutkan bahwa manusia itu terbentuk dari tanah liat yang kering, terus kemudian yang dibentuk, terus kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh kepadanya, ada keseimbangan materi dan spiritual di situ. Dan gabungannya menjadi manusia. Jin bilang kepada manusia, kepada Tuhan, kenapa kamu nggak sujud? Saya nggak mau sujud karena engkau menciptakan manusia hanya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam itu. Nah, kenapa dia disebut memisrepresentasikan ciptaan manusia? Karena ruh yang ditiupkan Tuhan tidak dia sebut. Dia merendahkan manusia hanya komposisinya dari tanah saja. Padahal ada aspek ruh ilahiyah di dalam manusia itu. Nah, ini kurang lebih sama dengan konteks kita sekarang ya. Seringkali orang melihat kita aspek-aspek yang negatif, yang rendah, yang material, yang permukaan dari kita. Dia tidak melihat worthiness kita, kelayakan kita, keberhargaan kita. Yang tadi itu aspek ruh ilahiyah di dalam diri kita. Padahal di setiap manusia itu mempunyai itu tadi divine spark di dalam dirinya, ada percikan ilahiyah di dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu, kalau berbasisnya ini tadi, kita tahu bahwa di dalam diri kita bukan hanya tanah liat dari lumpur hitam yang dibentuk, tapi ada ruh ilahiyah. We deserve to be worthy as human being. Kita harus punya self-worth atau self-love. Karena kita ada percikan ilahiyah di dalam diri kita. Kalau kita meminta validasi iblis, nggak dapet tuh. Dan iblis itu sekarang bentuknya macam-macam ya, bisa berbentuk sosial media, dia bisa berbentuk mulut orang lain yang melihat kita hanya sisi-sisi yang tanah liat dari lumpur yang kering tadi itu, atau tanah liat kering dari lumpur yang hitam tadi itu, dijorokin ke arah sana saja agar kita teralih perhatiannya bahwa ada ruh ilahiyah di dalam diri kita. Kalau kita mencari validasi orang, nggak dapet bagian itunya, bagian persepsi atau penglihatan, pengamatan terhadap aspek yang istimewa di dalam diri kita. Nah, itulah basis dari mana kita bisa membangun persepsi, membangun pemahaman bahwa kita mesti dapat membangun self-worth dan self-love dari dalam diri kita sendiri sebagai ciptaan Allah di muka bumi. Nah, tadi itu. Jadi basisnya adalah ada karamiyatul insan di situ, kemuliaan manusia. Kenapa manusia mulia? Karena tadi itu kita diciptakan ada ruh ilahiyah di dalam diri kita selain daripada aspek-aspek material di dalam diri manusia itu sendiri. Apalagi dalam hadis juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tidak, yang dilihat bukan aspek bentuk kita, harta kita, tapi pada aspek hati kita, yaitu aspek spiritual tadi itu, wa amalikum, yang terejawantah atau tercermin dalam tindakan-tindakan kita. Nah, itu penting untuk menyadari itu. Apalagi gini, kalau kita let's say gini, kadang ada yang entah punya alibi atau punya dalih, punya alasan. Kenapa kamu nggak mencintai dirimu sendiri? Oh, saya melakukan semuanya ini untuk untuk menyenangkan orang tua, gitu ya. Altruistik itu mementingkan kepentingan orang lain. Cintanya seperti lilin, mengorbankan diri dan memberi penerangan terhadap yang lain. Nah, dalam konteks ini, sih, kalau kita mau mencintai orang lain, saudara kita, orang tua dan segala macam, basisnya kita mana mungkin bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Artinya, kita mesti punya rasa cinta pada diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian bisa membagi cinta tadi itu kepada yang lain-lain, ke sekitar kita, ke sekeliling kita. Itulah basis daripada self-worth dan self-love, menghargai diri, mencintai diri dalam konteks keislaman. Nah, agar self-worth dan self-love di dalam diri kita tadi itu dapat berkembang, dapat tumbuh, syaratnya kita mesti care, kita mesti peduli, kita mesti merawat itu semuanya agar kita tidak gampang
diselewengkan, tidak gampang dialihkan oleh iblis tadi itu, yang memfokuskan pada hal-hal yang negatif dan material di dalam diri kita. Misalnya dengan cara apa kita merawat diri, membangun self love dan self worth tadi itu. Di hadis juga disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang berpuasa setiap hari, qiyam setiap malam, dan terus-terusan begitu. Terus kemudian Nabi berkata, jangan lakukan itu. Kamu berpuasa tapi juga berbuka. Waqum wanam. Kamu boleh ibadah malam tapi juga tidurlah gitu. Fa inna li jasadika alai haqqan. Karena di dalam jasadmu ada hak yang mesti dipenuhi juga. Itu cara untuk salah satu care. Nggak masalah misalnya olahraga, atau mungkin kalau yang perempuan self care ke salon gitu jika memungkinkan. Jasad kita mesti juga dirawat agar rasa self worth tadi itu muncul. Terus kemudian ada juga syair Arab yang masyhur dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qadrul rajuli ala qadri himmatihi wa izzun nafsi ala qadri siyanatiha. Nilai seseorang itu sesuai dengan cita-citanya, dan kemuliaan jiwa itu tergantung pada ia menjaga dirinya, ala siyanatihi, bagaimana dia menjaga dirinya. Jadi tadi itu aspek jasadnya mesti kita jaga, aspek jiwanya juga mesti kita jaga agar self love, self worth bisa tumbuh, berkembang dan kokoh, dan itulah basis kita menjadi nantinya untuk mengetahui hakikat Tuhan kita. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Bisa juga diparafrase, barang siapa mencintai dirinya, dia telah mencintai Tuhannya. Habba nafsah, faqad habba rabbah. Gitu kira-kira ya. Dan itu basisnya kita menjadi khalifah di muka bumi. Karena kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita bisa menebarkan manfaat, kita bisa melestarikan alam raya ini, karena kita punya basis pondasi self-worth dan self-care. Ada satu kisah menarik dari Julaibib. Ya. Julaibib ini adalah seorang sahabat, nggak dikenal siapa bapak ibunya, keturunannya dari mana, mungkin ya tentu saja kalau dia keturunan orang yang prominent, yang dikenal, yang terhormat begitu, mesti banyak yang tahu siapa bapak ibunya, tapi dia tidak. Dan secara perawakan fisik juga gelap, tidak menarik, itu bahkan sering diremehkan oleh kaumnya pada saat itu. Dan suatu hari Nabi Muhammad SAW mendatangi seorang Ansar di Madinah dan berkata, nikahkan aku dengan putrimu. Orang itu senang sekali, dikirain yang akan menikahi adalah nabinya sendiri. Tapi bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib. Julaibib yang buruk muka lah gitu kira-kira. Dan ayah bunda gadis tersebut kaget. Mereka nggak bayangkan putrinya menikah dengan orang yang tidak disukai oleh masyarakat karena buruk mukanya. Status Julaibib dianggap rendah, nggak jelas siapa nenek moyangnya, bapak ibunya. Tapi putri mereka dari belakang, seorang wanita yang soleha, berkata, jika Rasulullah yang meridainya, maka aku meridainya. Aku mau kalau Rasulullah juga mau. Akhirnya menikahlah Julaibib ini. Bukan karena kecantikan bukan karena kecantikan atau ketampanannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena keimanan dan akhlaknya. Jadi dia dinikahi oleh si putri dari orang Ansar tadi itu karena keimanan dan akhlaknya. Dan siapa sangka kemudian bahwa di sebuah peperangan, meskipun tadi diburuk muka, diremehkan karena penampilan fisiknya, Rasulullah di perang Uhud kalau tidak salah ini, Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Sahabat menyebut nama-nama para sahabat yang sudah meninggal di perang Uhud tersebut. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tetap saja Nabi bertanya. Mereka kembali menyebutkan nama-nama. Lalu Nabi secara spesifik bertanya, tapi aku kehilangan Julaibib. Mereka pun mencari si Julaibib ini, apakah gugur di medan perang. Tapi terus kemudian ditemukan bahwa beliau syahid setelah membunuh 7 musuh sebelum syahid. Nabi kemudian mendatangi jenazahnya, berdiri di samping jasad Julaibib dan berkata, dia milikku, aku miliknya.
how close, begitu dekatnya Nabi dengan Julaibib yang tadinya diremehkan karena buruk muka tadi itu. Lalu Nabi SAW sendiri yang mengangkat tubuh Julaibib dengan kedua tangannya, meletakkannya dengan penuh hormat, menguburkannya dengan tangan beliau sendiri. Bayangkan seorang sahabat yang dulu diremehkan, kini dimuliakan langsung oleh Rasulullah SAW. Apa pelajarannya? Yaitu tadi, bahwa apapun penampilan mukanya, bentuk jasadnya, tetap ada worthiness, deserve to be loved. Dia layak untuk dicintai, layak untuk dihargai, karena akhlaknya ada di sana, karena ada tadi spirit atau ruh ilahiyah di dalam dirinya yang bisa menerangi gitu, hidupnya. Jadi dalam konteks Islam, nilai diri bukan standar sosial, bukan validasi orang lain, bukan penampilannya, karena yang dilihat adalah tadi itu cinta sejati menerima jiwa, bukan penampilan. Allah bahkan dalam konteks Julaibib tadi memuliakan orang yang semula diremehkan karena penampilan fisiknya. Karena yang paling tinggi itu adalah validasi dan self-worth di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tentu saja kalau self-love dan self-worth-nya ketinggian, ya jangan sampai menjadi kesombongan atau kebanggaan diri. Batasannya diberikan oleh Al-Quran di surat Al-Isra. Takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Ya jangan juga kamu berjalan di muka bumi dengan pongnya, kali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Artinya ya pasti ada batasan manusiawi karena ada bagian materi di dalam manusia yang membuat kita terbatas, dan itu membuat kita humble, bukan untuk membuat kita rendah diri. Dan kalaupun kita terantuk pada satu batu yang membuat kita, mesti ada suatu saat atau suasana yang membuat kita worthless, yang membuat kita tidak berharga atau tidak patut dicintai karena berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan begitu. Tapi Islam menyediakan ruang, fasilitas, dan cara untuk kita bisa bangkit kembali. Dengan cara apa? Namanya taubat. Barang siapa yang berbuat buruk atau menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran juga disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmat, kasih sayang Allah mendahului amarahnya. Apalagi juga disebutkan di dalam hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayyaqin makhraja min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertaubat, beristighfar, maka Allah akan menjadikan kesempitannya kelapangan, dari rasa galau menjadi luas hatinya, menjadi lapang hatinya. Razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Artinya, kalau kita terantuk pada tadi itu batu problem, masalah yang membuat kita kadang merasa inferior, masalah self-worth kita rendah, kita tidak mencintai diri sendiri, tetap ingat tadi itu, pesan bahwa manusia itu mulia. Ada ruh ilahiyah di dalam diri kita selain hal-hal yang sifatnya material di dalam diri kita. Dari situ kita bangun self-worth, agar spark of divinity, percikan-percikan ilahiyah tadi itu tumbuh kembali di dalam diri kita, dan dari situ kita bangun self-worth, self-love, agar kita bisa memerankan peran-peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi, penting diingat bahwa hakikat manusia itu adalah mulia, ruh ilahi selain jasad, dan kesempurnaan itu ada di dalam diri kita. Validasi yang utama itu bukan dari manusia, tapi dari Allah dan Rasul-Nya. Manusia bukan penilai. Jadi bersyukur atas semua nikmat, memenuhi hak-hak jasad dan ruh, itu adalah basis juga buat self-worth, self-love, dan self-care di dalam konteks Islam. Tapi juga penting tahu kita batasan. Jangan sampai self-love itu membuat kita arogan dan pongah, atau self-pride, bangga pada diri sendiri terlalu gitu ya. Tapi menjadi bekal agar kita bisa menjalankan fungsi sebagai khalifah secara humble, secara rendah hati. Jadi begitu, cintai dirimu, cintai sesamamu, cintai Rabbmu, jangan lupa bahagia karena engkau khalifah Allah yang mulia.
Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.